pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu kembali. Saya memperkenalkan nama saya Ibu Erna Rasion Lucy. Sebelum kita memulai kegiatan kita di pagi hari ini, maka kita akan buka dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami. Untuk itu Tuhan, mari Allah berkati kami, baik anak-anak yang ada di rumah maupun hamba yang ada di sekolah. Ampuni akan segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pagi ini kita akan memulai dengan materi IPS kelas 8, yaitu materi kita tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tetapi sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, jangan lupa saya minta anak-anak semua tolong isi absen. Karena dengan absen, maka ibu bisa tahu bahwa kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan submateri kita pada pagi hari ini adalah keragaman bentang alam kawasan negara ASEAN. Tujuan pembelajaran pada kita pada pelajaran IPS yang pertama adalah 3.11 mendeskripsikan kondisi bentang alam negara-negara ASEAN dengan tepat. Yang kedua, 3.1.2 menganalisis dampak positif dan negatif adanya keragaman bentang alam di negara-negara anggota ASEAN dengan pikiran kritis. Yang ketiga, 4.1.1 membuat laporan persamaan dan perbedaan bentang alam negara Indonesia, negara Brunei Darussalam, negara Filipina, dan Malaysia dalam bentuk deskripsi dengan pikiran kritis. Sebelum kita masuk dalam gambar yang ibu akan kasih untuk kalian bisa lihat tentang bentuk keragaman yang ada, ibu ingin tanyakan, kalian masih ingat minggu kemarin materi kita tentang letak astronomis dan letak geografis negara-negara anggota ASEAN. Masih ingat semua kok? Ibu percaya pagi ini semua dalam keadaan sehat. Maka kita akan melihat gambar yang ada menggambarkan tentang bentuk keragaman yang ada pada bentang alam negara-negara ASEAN. Kita lihat gambar yang pertama, ini adalah gambar air terjun Guangxi yang ada di negara Laos. Yang kedua, gambar yang kedua ini menggambarkan tentang padang sabana yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur atau negara Indonesia. Yang ketiga, ini gambar tentang Danau Tonle Sap yang ada di negara Kamboja. Dan yang keempat adalah ini menggambarkan tentang sungai Chao Phraya di negara Thailand. Dan yang kelima adalah Arakan Yoma yang ada di Myanmar. Mohon diperhatikan gambar yang ada. Sekarang kita masuk pada materi
Yang pertama, yaitu kawasan Asia Tenggara yang terdiri atas dataran utama, yaitu mainland, dan pulau-pulau yang berdekatan dengan dataran utama yang berbentuk di semenanjung yang dikenal dengan sebutan Indochina, meliputi negara Vietnam, negara Laos, negara Kamboja. Sedangkan bentang alamnya pada umumnya tampak di kawasan Asia Tenggara adalah pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah. Di Asia Tenggara terletak pula dua pertemuan lempeng, yaitu lempeng tektonik ini membuat berbagai aktivitas seismis dan gunung berapi yang sangat tinggi. Yang berikut adalah gugusan kepulauan di Asia Tenggara, mulai dari negara Indonesia, negara Filipina, hingga dataran Indo-Cina yang dipengaruhi oleh gunung. Secara geologis, kawasan Asia Tenggara merupakan tempat pertemuan dua rangkaian pegunungan muda dunia, yaitu yang pertama pegunungan Sirkum Pasifik dan yang kedua adalah pegunungan Sirkum Mediterania yang bertemu di negara Indonesia. Kawasan Asia Tenggara diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bentuknya yang berupa gugusan kepulauan, yang membuat banyak laut di antaranya yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Sekarang kita lihat beberapa laut yang ada, yaitu yang pertama Laut Cina Selatan dikelilingi oleh negara Vietnam, Thailand, negara Kamboja, negara Filipina, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan negara Singapura, dan juga terdapat dangkalan Sunda dan palung Cina, yaitu Laut Sulawesi antara negara Filipina Selatan. Di sana terdapat Mindanao dan Sabah yang terdapat di negara Malaysia. Yang ketiga, Laut Banda yang dikelilingi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Antoro, Timor Leste, Laut Sulu antara Sabah, Kepulauan Sulu, Pulau Palawa, dan Mindanao. Yang kedua sekarang kita masuk pada bentang alam negara Brunei Darussalam. Keadaan alam Brunei Darussalam hampir semua berupa rawa-rawa dan hutan bakau. Puncak tertinggi yang ada di Brunei Darussalam adalah Bukit Pagon. Wilayah Brunei Darussalam bagian barat terdapat beberapa sungai utama, yaitu Sungai Belait yang merupakan sungai terpanjang, Sungai Tuton, Sungai Brunei, sedangkan di bagian timur terdapat Sungai Temborong. Kita masuk pada negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Bentang alamnya beraneka ragam, di antaranya berupa 1. Pegunungan Indonesia merupakan tempat pertemuan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan pegunungan Sirkum Mediterania yang memiliki banyak gunung, dengan puncak tertingginya adalah Gunung Jayawijaya yang terdapat di Papua. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi yang ada di Bandung, dataran tinggi Karo,
dataran tinggi Dien, dan yang ketiga dataran rendah. Dan juga terdapat lembah sungai, yaitu Sungai Kapuas, Sungai Musi, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, terdapat penempelayan, yaitu daerah yang mengalami perombakan akibat tenaga eksogen. Yang kelima, terdapat depres, yaitu permukaan bumi yang mengalami penurunan. Yang berikut kita masuk pada negara Filipina. Negara Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau besarnya, yaitu Luzon, Mindanao, Mindoro, Palawan, Bohol, dan Cebu. Bentang alamnya banyak didominasi oleh pegunungan dengan pesisir yang landau dan sempit. Gunung tertingginya adalah Gunung Apoh, dan dataran terendah adalah titik terendahnya adalah Palung Mindanao. Di negara Filipina juga terdapat lembah sungai, yaitu Sungai Cagayan, Sungai Pampanga, Sungai Anglo, dan Sungai Agusan. Yang berikut kita masuk pada negara Kamboja. Di negara Kamboja terdapat Sungai Mekong, merupakan sungai yang terpenting di negara Kamboja. Dan juga terdapat danau terbesar, yaitu Danau Tonle Sap, merupakan danau terbesar di Asia yang ada di negara Kamboja. Kamboja Tengah merupakan daerah yang subur. Juga terdapat pegunungan yang berjajar membentuk setengah lingkaran menjadi perbatasan alamiah antara Kamboja dan negara Thailand. Gunung tertinggi yang ada di negara Kamboja adalah Gunung Panom Ural. Yang berikut kita masuk pada negara Laos. Negara Laos, sebagian besar wilayah Laos adalah pegunungan dan dataran tinggi dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Gunung tertinggi yang ada di negara Laos adalah Gunung Pao Bia. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Ingat itu baik-baik. Sungai Mekong merupakan urat nadi dari negara Laos yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di negara Laos. Yang berikut kita masuk pada negara Malaysia. Berdasarkan pembagian daerah Malaysia, dibagi menjadi dua daerah yang berada pada dua pulau yang berbeda, yaitu Malaysia Barat yang ada di Semenanjung Melaka dan Malaysia Timur yang ada di Kalimantan Utara. Topografi Malaysia Barat diliputi pegunungan dengan gunung tertingginya adalah Gunung Tahan. Titi Wangsa merupakan pegunungan terpanjang di negara Malaysia. Dataran pantai Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa. Sungainya pendek dan berkelok-kelok, memiliki relief yang kasar. Sedangkan gunung tertinggi di Malaysia Timur adalah Gunung Kinabalu. Ingat itu baik-baik. Sekali lagi, gunung tertinggi di Malaysia Timur adalah Gunung Kinabalu. Yang berikut kita masuk pada negara Myanmar. Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan. Pegunungan di sebelah barat
terdapat sebuah petahan di sebelah timur. Pegunungan yang menjadi batas alam di bagian barat dengan negara di Asia lainnya. Sedangkan dataran rendah di Myanmar mengalir Sungai Salven dan Sungai Irrawaddy. Dan juga terdapat plato Sang. Gunung tertinggi di negara Myanmar adalah Gunung Kakabon. Gunung Kakabon. Yang berikut kita masuk pada negara Singapura. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya terdapat relief datar. Masih ingat kata relief? Relief itu artinya tinggi rendahnya permukaan bumi. Terdapat juga perbukitan datarannya. Bukit Timah, Bukit Gombak, Bukit Panjang, dan Bukit Mandai. Itu adalah relief dataran rendah. Sedangkan bagian timur berupa dataran rendah dan dataran aluvial. Sebagian besarnya terdapat rawa-rawa, sungainya pendek-pendek, turun dari dataran tinggi yang terjal, sehingga dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, dan juga pembangkit tenaga listrik. Atau dengan kata lain, PTL. Sekarang kita masuk lagi pada negara Thailand. Negara Thailand memiliki bentuk permukaan bumi yang beragam. Artinya beraneka ragam. Di sebelah utara dan sebelah barat bergunung-gunung, dengan titik tertingginya adalah Gunung Doi Itanon. Sebelah timur terdapat laut dan juga pegunungan koral yang dibatasi oleh Sungai Mekong. Wilayah bagian tengah didominasi lembah Sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datarannya merupakan wilayah yang subur. Sungainya mengalir ke Teluk Thailand. Sedangkan di sebelah selatan terdapat tanah Genting Kra, semenanjung Thailand. Di bagian selatan banyak berbukit rendah yang berbatasan dengan Malaysia. Kita masuk pada negara Vietnam. Negara Vietnam, bentang alam Vietnam dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, daerah pegunungan utara. Yang kedua, terdapat delta Sungai Merah, di mana terdapat Hanoi. Dan yang ketiga, terdapat barisan pegunungan Anan yang menghubungkan dengan negara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang keempat, terdapat garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Dan yang kelima, terdapat delta Sungai Mekong yang terdapat di Vietnam bagian selatan. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu ingin semua siswa Ibu berikan tugas. Ada 10 nomor, mohon dikerjakan dan dikumpul pada waktu yang tidak tentu. Yang penting anak-anak bisa kerja untuk mendapatkan nilai. Atas perhatian dan partisipasi anak-anak semua, Ibu ucapkan terima kasih. Tetapi sebelum kita tutup, Ibu mohon kita sama-sama tutup dengan doa. Kita mensyukuri
bahwa kegiatan kita sudah bisa dapat terlaksana dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur di mana Tuhan telah menyertai kami, sehingga kami sudah melakukan pembelajaran IPS dengan baik. Ini doa kami, ini syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin.